Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ummahat, para akhwat, para wanita muslimah yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah taufik untuk kita semua. Alhamdulillah, di siang hari ini di tengah guyuran hujan, sudah siang hujan lagi ya. Mudah-mudahan mahat yang offline di sini dan yang online pun tidak ngantuk ya ketika kajian. Alhamdulillah, di siang hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah, kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih membahas kitab panduan amal sehari semalam yang ditulis oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Athari dan juga Ummu Ihsan hafizahullah ta'ala. Dan kita sampai pada bab ke-34, yaitu tentang kala kesedihan melanda hati. Yang pertama, ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan sunnatullah yang namanya kebahagiaan dan kesedihan itu silih berganti. Maka hati manusia itu nggak mungkin tetap dalam satu kebahagiaan saja, satu keadaan saja, bahagia terus atau sebaliknya sedih terus. Karena memang Allah pergilirkan kegembiraan dan kesedihan ini. Dan inilah hakikat kehidupan dunia yang tidak sempurna. Justru kita paham di sini, kalau di dunia ini penuh dengan kesulitan, kegelisahan, kesedihan, yaitu memang dunia tuh kayak begitu karakternya. Makanya para ulama kan punya kaidah, ad-dunya darul bala wa darus syaqa. Dunia itu memang tempatnya ujian, tempatnya kesulitan, tempatnya kesedihan dan kegelisahan. Karena dunia itu tuh karakternya begitu, beda dengan surga nanti. Tidak ada kesusahan di dalamnya, tidak ada kegelisahan di dalamnya, tidak ada kesedihan di dalamnya. Tapi dunia justru memang penuh dengan kehidupan yang sulit, ujiannya banyak, maka banyak juga di dalamnya kesedihan-kesedihan yang mendera hati kita. Maka beliau mengatakan agar musibah dan kesedihan membawa kebaikan serta pahala, maka kita ingat hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan, sungguh menakjubkan kehidupan orang yang beriman. Bahkan kata Rasulullah, inna amrohu kullahu khair. Seluruh perkara orang yang beriman itu di dalamnya selalu mengandung kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illal mu'min. Dan itu tidak akan menimpa kecuali orang beriman saja. In asobathu sarra syakar. Kalau dia ditimpa kebahagiaan, kesenangan, maka dia bersyukur.
Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Sebaliknya, kalau dia ditimpa kesulitan, kesusahan, kesedihan, maka dia bersabar dan itu baik untuknya. Maka di sini pengarang kitab ini ingin mengajarkan kepada kita bagaimana sikap orang beriman ketika dia ditimpa kesedihan, musibah, bencana, yang itu biasanya membuat hati kita sedih. Perkara-perkara yang gak sesuai dengan keinginan kita. Perkara-perkara yang gak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Lalu bagaimana sikap kita tuh? Ketika kita dihadapkan pada perkara-perkara yang membuat kita sedih, yang membuat hati kita begitu pilu merasakannya. Maka beliau kasih tips-tips supaya orang yang beriman itu ketika dilanda kesedihan, maka dia tetap mendapat pundi-pundi pahala dari Allah Ta'ala. Yang pertama, sikap orang yang beriman ketika dia ditimpa musibah, kesulitan, kegelisahan, kesedihan. Yang pertama kata beliau, berarti kita ubah mindset kita. Berarti mindset kita berprasangka baik kepada Allah ketika kita diberikan musibah atau kesedihan, Allah memilih kita supaya jadi orang yang sabar. Berarti mindsetnya diubah. Ketika dapat musibah, dapat kesulitan, bencana, jangan malah sikap kita suuzon kepada Allah. Kita prasangka buruk kepada Allah. Jangan malah mengatakan, kenapa saya sih yang dapat musibah kayak gini? Kenapa kok saya yang dapat musibah? Kan saya sudah rajin ibadah kepadamu ya. Jadi diubah tuh mindsetnya. Oh berarti Allah ingin saya dapat pahala sabar. Karena pahala sabar itu balasannya apa? Ghairu hisab. Tidak ada hitungannya untuk orang yang dia memiliki kesabaran. Maka ketika kita ditimpa musibah, kita husnuzon. Oh Allah ingin nih kita dapat pahala kesabaran supaya kita lulus ujian, meraih gelar orang yang sabar. Bukan malah sebaliknya, kita mudah untuk putus asa, terus dilanda kesedihan ketika ditimpa musibah. Maka pertanyaan yang berat, bagaimana caranya supaya kita sabar ketika dapat musibah? Bagaimana caranya Umar? Supaya kita sabar ketika ditimpa musibah dan bencana. Caranya gimana? Hah? Coba Umar catat ini. Ada 3 caranya. Nggak ada di buku ini, tapi ditambahkan saja. Supaya musibah yang menimpa kita itu terasa ringan. Musibah yang menimpa kita itu ya terasa mudah untuk kita jalani. Yang pertama, supaya musibah itu tidak terasa berat, terasa ringan, dan kita mudah juga untuk jadi orang yang sabar. Kata para ulama, yang pertama, bandingkan antara musibah yang menimpa kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kira-kira umat mana yang lebih banyak? Nikmat yang Allah berikan atau musibah yang Allah berikan? Nah, kayaknya mayoritas kita lebih banyak nikmat yang Allah berikan.
Bahkan ada yang mungkin orang ditimpa musibahnya mungkin cuma 3 bulan sekali. Ada lagi yang 1 semester sekali. Berarti lebih banyak apa? Dapat nikmatnya. Cuma kan kita sering sibuknya dengan apa? Musibah. Kita cuma ingatnya itu kalau ditimpa musibah. Kita lupa dengan nikmat-nikmat sebelumnya yang jauh lebih banyak, lebih panjang Allah berikan. Kalau bulan ini katakanlah usaha kita agak menurun penghasilannya, penjualan kita menurun hasilnya, coba diputar lagi kira-kira bulan-bulan sebelumnya kita lebih banyak untungnya apa ruginya, kan itu yang sering kita lupa. Giliran omsetnya turun diingat terus, giliran omsetnya lagi naik nggak diinget-inget ya. Coba umahat kan biasanya yang punya usaha kan ada tutup buku ya tiap tahun, coba deh dilihat grafiknya itu lebih banyak naiknya atau turunnya selama 1 tahun. Nah ini yang harusnya lebih sering diingat, bukan ketika susahnya aja yang diingat. Makanya memang tabiatnya manusia kayak gini. Kata Allah dalam surah Al-Adiyat, innal insana, apa kata Allah? Li rabbihi lakanud. Manusia itu memang suka ingkar sama Rabbnya, kufur nikmat sama Rabbnya. Kata Imam Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini, innal insana li rabbihi lakanud, dalam tafsir beliau Jami' li ahkamil Quran, kenapa manusia disebut Allah orang yang suka ingkar? Kata beliau, yadhkurul masaib wa yansal ni'am. Karena tabiatnya manusia, mereka suka mengingat-ingat musibah dan mereka lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ya, giliran musibah apa? Diingat terus. Giliran bencana diingat terus. Giliran nikmat, bahagia Allah kasih tuh sebelum bulan ini banyak keuntungan-keuntungan, dia lupa. Makanya ini kata Allah, manusia itu memang suka ingkar. Kenapa mereka disebut suka ingkar? Kalau musibah diingat-ingat, kalau nikmat sering dilupakan. Maka cara yang pertama, ingat jauh lebih banyak nikmat yang Allah berikan daripada musibah dan bencana yang menimpa kita. Para petani mungkin bulan ini gagal panen, tapi dia nggak ingat tuh bulan-bulan sebelumnya. Bukannya lebih sering dia sukses panennya. Nah ini yang kadang sering dilupakan. Akhirnya dia nggak bisa sabar, dia mengatakan kok malah gagal, padahal saya lagi butuh buat biaya anak. Emang dia nggak ingat tuh tahun-tahun sebelumnya berapa banyak Allah berikan kesuksesan dalam panennya. Nah ini cara yang pertama. Apa cara yang pertama, Wah? Bandingkan antara musibah yang menimpa dia dengan nikmat yang Allah berikan. Cara yang kedua, ini lebih dalam lagi, ya, supaya musibah terasa ringan, kata para ulama, ingat bukan Anda saja yang ditimpa musibah, tapi orang-orang yang lebih soleh dari Anda itu musibahnya jauh lebih besar. Jadi jangan menganggap ketika kita ditimpa musibah, perasaan saya sudah rajin ngaji,
Saya sudah hijrah pakai jilbab yang lebar. Saya sudah tinggalin transaksi riba. Tapi kok ujiannya tetap aja ya. Saya dikasih kesusahan. Maka ingat tuh, bukan Anda aja yang dapetin musibah kayak gitu. Orang-orang soleh yang lebih soleh dari Anda itu juga jauh lebih berat ujiannya. Siapa manusia paling mulia di muka bumi ini, Pak? Rasulullah. Coba baca sirah perjalanan hidup Rasulullah. Lebih banyak mana ujiannya Rasulullah dengan ujian kita? Jauh, Pak. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya, ini testimoninya Ibunda Aisyah ini. Kata Ibunda Aisyah apa? Syahran, 2 bulan. Subhanallah. 2 bulan kata Aisyah di rumah Rasulullah tidak ada yang bisa dimasak, nggak ada yang bisa dimakan kecuali hanya air saja. Saya tanya Umar, pernah nggak Umar sebulan di rumahnya nggak ada yang bisa dimakan? Pernah nggak sebulan aja? Bawa sebulan, sehari juga nggak ada. Selalu ada kan terus makanan yang kita makan. Rasulullah kata Aisyah, Rasulullah syahran, 2 bulan kata Aisyah. Nggak ada yang nggak bisa, nggak ada yang bisa dimakan di rumah Rasulullah. Subhanallah. Manusia paling mulia ujiannya kayak gitu. Ya. Saat Rasulullah diboikot oleh orang-orang Quraisy, Rasulullah masih di Mekah. Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari saja. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kami saat diboikot oleh orang-orang kafir musyrik, maka Rasulullah dan kami itu hanya makan daun-daunan saja. Makannya daun saja, Umar. Ya. Sampai kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dan aku lihat, ya, kotorannya Rasulullah ketika beliau BAB buang air besar itu seperti kotoran kambing. Manusia paling mulia ujiannya tuh kayak gitu, ya, nggak bisa makan apa-apa kecuali daun-daunan. Kalau ada orang yang berhak lepas dari ujian, kesulitan-kesulitan, maka Rasulullah orang yang berhak. Karena dia manusia paling mulia. Tapi ternyata manusia paling mulia ujiannya jauh lebih berat dari kita. Ya, lihat bagaimana ya kalau kita bandingkan dengan ujian yang menimpa Rasulullah, belum yang menimpa para sahabat Rasulullah, ya, bagaimana mereka berjuang demi agama ini, tapi mereka tetap sabar tuh menghadapi ujian-ujian sampai tadi mereka nggak bisa makan kecuali hanya daun-daunan saja. Maka ini yang kita ingat tuh. Jika kita ditimpa musibah bencana, ingat ternyata ujian yang kita terima itu masih lebih ringan. Umaha tahu ada sahabat namanya Abu Kilabah. Pernah dengar nggak? Hah? Pernah dengar nggak Umaha Abu Kilabah? Benar, ya. Abu Kilabah ini sahabat yang nggak punya 2 tangan, nggak punya 2 kaki, matanya buta. Bayangin ya, nggak punya tangan, nggak punya kaki, matanya buta.
Ya. Tapi subhanallah, doanya sahabat ini diabadikan oleh para ulama, diantaranya oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya As-Siqah. Abu Kilabah lihat doanya, padahal lihat tuh ujiannya, nggak punya tangan, nggak punya kaki, buta matanya. Tapi beliau selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inni ahmaduka hamdan tayyiban mubarakan yuwafi yuwafi ni'amaka wa yukafi mazidak. Kata Abu Kilabah dalam doanya, ya Allah, sungguh aku memujimu dengan sebaik-baik pujian, dan aku ya meminta keberkahan dari, dan aku syukuri segala nikmat yang engkau berikan kepadaku. Subhanallah. Bayangin umat, Abu Kilabah tuh nggak punya tangan, nggak punya kaki, ya, buta matanya, doanya masih memuji Allah Ta'ala. Kita lihat bagaimana ya para salafus soleh kita, selama ujiannya masih dunia, maka itu masih terasa ringan bagi mereka. Ya, nah, ini yang kedua. Yang ketiga, supaya musibah itu terasa ringan, ya, di hadapan kita, kata para ulama, selama musibah yang menimpamu adalah musibah dunia, maka itu masih ringan dibandingkan dengan musibah agama. Kalau itu masih musibah dunia, itu masih ringan. Tapi kalau sudah musibah agama, itu yang harusnya kita takuti. Musibah agama itu apa? Seseorang terkena syubhat, pemikiran sesat. Seseorang justru murtad dari agama Islam. Seseorang keluar dari pemahaman para sahabat Rasul. Seseorang justru dia ninggalin sholat, nggak nutup auratnya secara sempurna, itu musibah agama. Dan itu lebih berat daripada musibah-musibah dunia yang menimpa kita. Maka selama musibahnya masih berkaitan dengan dunia, maka itu terasa ringan, ya, di mata Rasulullah dan juga para sahabat-sahabat beliau. Makanya ada perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Syekh Albani mensahihkan perkataan Umar bin Khattab ini. Kata beliau, sungguh tidaklah musibah menimpaku kecuali Allah turunkan juga 3 nikmat untukku. Lihat kata Umar, tidaklah musibah menimpaku kecuali Allah juga menurunkan berbarengan dengan musibah itu apa? 3 nikmat untukku. Yang pertama kata beliau, aku tetap bersyukur kepada Allah karena musibah yang menimpaku itu bukan musibah yang menimpa agamaku. Yang kedua kata Umar bin Khattab, aku pun tetap bersyukur kepada Allah ketika ditimpa musibah, ketika musibah itu tidak lebih besar daripada musibah yang menimpa orang lain. Yang ketiga, aku bersyukur kepada Allah ketika ditimpa musibah karena Allah berikan aku kesabaran dalam menghadapinya. Maka ini cara kita mudah untuk sabar dalam menghadapi musibah. Dan ingat tanda kebahagiaan seorang hamba ketika hidup di dunia ini, masih ingat nggak muqaddimahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Qawaidul Arba? Masih ingat nggak Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab apa?
ada 3 tanda kebahagiaan. Apa saja itu? Idza uktiya syakara, wa idza betuliya sabara, wa idza adnaba istaghfara. Gitu kan dalam muqaddimah Qawaidul Arba. 3 tanda kebahagiaan seorang hamba kata beliau. Yang pertama, kalau diberikan nikmat dia bersyukur, kalau diberikan musibah dia bersabar. Yang ketiga, kalau dijatuh dalam dosa maka dia istighfar. Ini nih 3 tanda kebahagiaan umat. Kalau kita mau bahagia, amalin 3 ini. Ya, kalau diberikan nikmat kita bersyukur, itu yang pertama. Yang kedua, kalau diberikan ujian, musibah kita bersabar. Yang ketiga, kalau jatuh dalam dosa, maka kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya. Maka ini perkara-perkara yang bisa membantu kita untuk sabar. Ingat 3 tadi ya. Kita bandingkan dengan nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, lihat orang-orang yang lebih soleh dari kita, ujiannya jauh lebih besar. Yang ketiga, kita masih bersyukur kalau musibah itu hanya menimpa dunia kita saja, bukan urusan agama kita. Ini yang pertama, sikap orang yang beriman ketika mendapati musibah. Yang kedua, sikap orang beriman ketika ditimpa musibah, mengharap pahala atas musibah yang menimpa. Jadi tadi tuh mindsetnya diubah. Oh, ini peluang pahala saya nih kalau saya sabar. Ya. Jadi ketika dapat musibah, langsung tuh prasangka baik dulu makanya sama. Oh, Allah ingin saya dapat pahala. Pahala besar melalui kalau saya bersabar dengan musibah. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ini juga wasiatnya Luqman kepada anaknya. Di antara wasiatnya Luqman kepada anaknya apa? Wasbir ala ma asabak. Dan bersabarlah engkau terhadap musibah yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur. Karena sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dalam ayat yang lain, lihat balasan pahala kesabaran. Nah ini nih yang harus sering kita ingatkan umat. Terkadang banyak orang muslim dan muslimah yang mengira oh mereka tuh sholat itu pahala, puasa pahala, zakat pahala. Betul itu pahala. Tapi ingat mereka sabar terhadap musibah itu juga pahala yang besar. Jadi harus diingat umat. Ibadah itu bukan sekedar ibadah zahir. Ada ibadah batin yang lebih utama umat. Yaitu apa? Sabar. Ya, itu lebih besar pahala. Ya, sabar terhadap apa? Ujian-ujian. Sabar terhadap musibah dan bencana. Masih ingat nggak ketika anak tanya ke Umar, mana yang lebih utama? Seorang tabi'in dari kalangan tabi'in ya, mana yang lebih utama? Sa'id ibnu Musayyab atau Uwais al-Qarni? Mana yang lebih utama Wahab? Uwais al-Qarni menurut kebanyakan para ulama. Padahal secara ibadah zahir Wahab, Sa'id ibnu Musayyab itu luar biasa ibadah zahir. Beliau 40 tahun setiap azan berkumandang beliau sudah berada di masjid. Ibadahnya Sa'id ibnu Musayyab.
40 tahun umahat, bukan 40 hari. Ya, 40 tahun. Azan berkumandang, beliau udah di masjid. Berarti kan nggak pernah ketinggalan apa? Takbiratul ihram bersama imam. Beliau juga 30 tahun sholat subuhnya bekas wudhu sholat isya. Jadi beliau, hah? Maksudnya gimana, Wah? Berarti beliau ibadahnya kayak apa tuh semalam? Tidur mungkin, tapi tidurnya sambil duduk. Ya, itu pun ya tetap masih sadar tuh, subhanallah. Ini ibadahnya Said bin Musayyib. Tapi tetap mayoritas ulama menganggap Uwais Al-Qarni lebih utama. Kenapa? Ibadah batinnya. Apa ibadah batin yang istimewa dari Uwais Al-Qarni? Dia sabar merawat ibunya. Sabar. Uwais itu kan sebetulnya satu zaman dengan Rasulullah. Cuma beliau tinggal di Yaman, Rasulullah di Madinah. Uwais tuh nggak bisa ketemu Rasulullah karena sibuk ngapain? Ngerawat ibunya. Lihat amalan batinnya, ikhlas, sabar. Orang sekarang kan nggak sabaran tuh ngurusin orang tuanya yang sudah tua. Ya, akhirnya dia lempar ke panti jompo. Nauzubillah. Ya, kan sempat viral tuh ya kemarin di TV. Ya Allah. Dua anak perempuan naruh ibunya atau bapaknya tuh ke panti jompo. Nauzubillah. Padahal itu peluang surga tuh kalau dia sabar. Ya. Wes Al-Qarni rela nggak ketemu Rasulullah karena sabar merawat ibunya. Ya. Ini amalan batin ternyata luar biasa. Ya, maka amalan batin lebih utama umahat. Termasuk amalan batin apa? Sabar. Ya, makanya Imam Nawawi kan membawakan tuh dalam kitabnya yang terkenal Riyadus Shalihin bab tentang kesabaran. Bab sabar. Sabar itu ibadah. Jangan dipikir sholat aja yang ibadah. Baca Quran saja yang ibadah. Betul itu ibadah. Tapi kita harus ingat, sabar itu ibadah. Bahkan pahalanya begitu besar. Lihat kata Allah dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Lihat kata Allah, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang pahala mereka itu tanpa batas. Lihat umat, pahalanya tanpa batas. Rasulullah sebut nggak kalau sholat itu pahalanya tanpa batas? Ada batasan. Pahala puasa, pahala zakat, pahala haji. Tapi lihat pahala kesabaran tanpa batas kata. Makanya jangan remehkan ini ibadah batin ini umat. Kesabaran itu pahalanya Allah berikan tanpa batas. Begitu juga Allah janjikan pahala tanpa batas atas kesabaran orang yang menghadapi musibah. Tapi dengan syarat dia sabar mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Kata Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 22, "Walladzina sabaru batigha'a wajhi rabbihim." Orang-orang yang sabar karena mencari pahala keridhaan di sisi Rabb-nya. Maka di sini orang yang sabar pahalanya besar yaitu tanpa batas. Kapan seseorang itu dianggap sabar menghadapi musibah umat?
ketika pertama kali dia merespon musibah tersebut. Ada orang lagi bawa mobil, ditabrak mobilnya dari belakang. Nah, lihat respon pertamanya itu apa, Pak? Maaf, kalau ditabrak itu respon pertamanya apa? Hah? Siapa ini yang nabrak? Kurang ajar. Nah, respon pertama tuh harusnya ngucapin apa, Pak? Kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ucapkan sesungguhnya kami hanya milik Allah dan kami akan dikembalikan kepada Allah. Kayak ini respon yang baik, teman. Nah, makanya yang ketiganya apa? Respon atau sikap orang yang beriman ketika ditimpa musibah, dia ucapkan kalimat istirja dan membaca doa. Doanya hafal nggak, teman? Ini doa yang diucapkan siapa ya? Ummu Salamah, ya. Ketika Ummu Salamah ditinggal wafat suaminya. Karena memang Rasulullah ya pernah bersabda tuh, Ummu Salamah dengar lagi sabdanya Rasulullah. Makanya beliau meriwayatkan hadis ini. Kata Ummu Salamah, aku dengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba ditimpa musibah kemudian dia baca doa ini kecuali Allah gantikan dari musibah tersebut, dari urusan dunianya yang hilang dengan ganti yang jauh lebih baik. Doanya yaitu Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Allahumma ajurni, ya Allah berikanlah aku pahala, ya, fi musibati, atas musibah yang menimpaku, wa akhlifli khairan minha, dan gantikanlah dari urusan duniaku yang hilang dengan ganti yang jauh lebih baik daripadanya. Kata Ummu Salamah, tidaklah ya seseorang, kata Rasulullah, ditimpa musibah kemudian dia baca doa ini, pasti Allah berikan ganti yang lebih baik dari urusan dunianya yang hilang. Dan Ummu Salamah mempraktekkan itu. Kata Ummu Salamah, ketika suamiku meninggal dunia, aku baca doa ini. Dan betul Allah berikan ganti yang jauh lebih baik dari suamiku. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Siapa yang lebih baik dari Rasulullah? Akhirnya Rasulullah menikahi Ummu Salamah. Dahsyat ini umat doa ini. Ya. Jadi urusan dunia hilang, tapi Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya, ketika kita baca doa ini. Ya. Kemudian juga dianjurkan setelah kalimat istirja membaca doa ini juga kita dianjurkan membaca zikir juga. Apa zikirnya? Allahu Rabbi la syarikalah. Jadi setelah istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian baca doa tadi Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha, kemudian baca zikir ini Allahu Rabbi la syarikalah, dialah Allah Rabbku,
dan tidak ada sekutu baginya. Karena ada keutamaan yang membaca zikir ini juga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seseorang ditimpa kesedihan, ditimpa kepiluan, ditimpa penyakit ataupun kesulitan, kemudian dia baca zikir ini, Allahu Rabbi la syarikalah, dialah Allah Rabbku, tidak ada sekutu baginya, maka niscaya kata Rasulullah akan sirnalah musibah yang menimpanya tersebut. Maka niscaya apa kata Rasulullah, akan sirnalah musibah yang menimpanya tersebut. Ini diantara zikir yang kita baca ketika ditimpa musibah. Begitu juga dianjurkan membaca doa ketika ditimpa kesulitan atau musibah. Doa yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Abu Daud dalam kitab Sunannya, Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah kepada para sahabat, beliau berwasiat, siapa yang ditimpa kesulitan dan kesedihan, hendaklah dia baca doa ini. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ada di buku ya. Kata Rasulullah, kalau ditimpa kesulitan, bacalah doa ini. Ya Allah, hanya rahmat-Mu yang aku harapkan. Maka janganlah Engkau biarkan aku tanpa pertolongan-Mu walau sekejap mata. Perbaikilah seluruh urusanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau saja. Begitu juga Rasulullah menganjurkan baca doa ketika ditimpa musibah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Banyak sekali ini amalannya. Yang pertama baca kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua baca doa. Hadis riwayat Muslim. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Yang ketiga membaca zikir. Allahu Rabbi la syarikalah. Yang keempat membaca doa juga. Allahumma rahmataka arju fala taqilni ila nafsi tarfata ain aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Yang keempat baca doa juga. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Nah ini yang ketiga, sikap orang yang beriman mengucapkan kalimat istirja, zikir dan juga doa-doa yang dianjurkan tadi ketika ditimpa musibah. Yang keempat, sikap orang yang beriman ketika ditimpa musibah menjauhi perbuatan dan ucapan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Di antaranya apa? Melakukan niyahah. Apa itu niyahah? Bersikap meratap ketika ditinggal wafat, apakah itu oleh suaminya, ditinggal wafat anaknya, ditinggal wafat orang tuanya, ditinggal wafat sahabat dekatnya. Maka jauhi perbuatan niyahah ini.
Karena Rasulullah mengancam orang yang melakukan niyahah itu jatuh dalam dosa besar. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Rasulullah bersabda, "Laisa minna man laqamal hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bidakwal jahiliyah." Bukanlah golongan kami orang yang menampar-nampar pipinya, orang yang mengoyak-ngoyak bajunya, orang yang meratap seperti layaknya ratapan orang jahiliyah. Maka ini dalil mahal. Niyahah meratap itu jatuh dalam dosa besar. Karena Rasulullah sebut apa? Bukan golongan kami. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna." Ada 4 perkara yang akan terus menimpa umatku yang mereka tidak meninggalkannya. Padahal itu perkara orang-orang jahiliyah. Apa saja itu? Yang pertama, al-fakhru fil ahsa, membanggakan kebesaran leluhurnya. Yang kedua, wat-ta'nu fil ansab, mencela keturunan. Yang ketiga, wal istiqa'u bin nujum, mengait-ngaitkan kejadian di dunia dengan bintang-bintang. Begitu juga yang terakhir, wan niyaha, yaitu bersikap meratapi mayit yang meninggal dunia. Maka yang pertama berarti sikap yang kita tinggalkan ketika ditimpa musibah, nggak boleh meratap. Termasuk meratap tuh suka mukulin tembok, mukulin tembok, mukulin lemari, mukulin lantai. Emang apa itu salahnya tembok dipukul? Ya, musibah yang menimpanya itu bukan gara-gara tembok, bukan gara-gara pintu dan lantai. Maka nggak perlu mereka yang dijadikan pelampiasan. Yang kedua, umat menjauhi ucapan yang dimurkai oleh Allah. Di antaranya ucapan-ucapan yang seolah-olah orang itu nggak ridho dengan ketetapan Allah. Ketika ditimpa musibah, dia katakan, kenapa saya yang harus ditimpa musibah? Ya, kok saya lagi sih dapat musibah? Atau dia ucapan, ya ampun, ini musibah nggak habis-habis. Ya, maka ucapan-ucapan yang seolah-olah apa? Nggak ridho. Padahal apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, "Faman radiya falahu ridho." Siapa yang ketika ditimpa musibah dan dia ridho, Allah pun ridho kepadanya. Wa man sakhita falahu suhud. Siapa yang murka ketika ditimpa musibah, maka Allah pun murka kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Ini sikap yang keempat, menjauhi perbuatan dan ucapan yang dimurkai oleh Allah. Yang kelima, sikap orang beriman ketika dia ditimpa musibah, mengadu kepada Allah, tidak mengeluh kepada makhluk. Ini umat yang orang zaman now meninggalkan ini. Dapat musibah, kesusahan, kesulitan, pamer di media sosial. Dia upload, dia update status. Ya Allah, kok saya dapat musibah kayak gini? Supaya orang itu mungkin dia harap simpati kepadanya. Ngapain kepada makhluk?
Makhluk itu nggak bisa ngasih manfaat kepada kita. Saya sering kasih ilustrasi, Umar kalau punya mobil Toyota, servis mobilnya di mana? Hah? Ya di Toyota kan, Auto 2000. Kenapa Umar servisnya di sana? Karena mereka yang buat kan begitu kan? Karena pabrikannya yang lebih tahu. Nah, begitu juga. Kita ini yang nyiptain siapa, Umar? Yang nyiptain Allah. Berarti yang paling tahu masalah kita siapa? Ya Allah. Terus ngapain curhatnya ke manusia? Yang lebih tahu tentang kita ya yang nyiptain kita, Allah. Yang paling tahu keluh kesah kita ya Allah. Terus kenapa kita curhatnya kepada selain Allah? Kan sama tuh tadi. Kenapa kita servis mobil Toyota ke auto? Karena itu pabrikannya yang lebih tahu. Nah, maka nggak perlu Mahat. Ya, kita kalau ditimpa musibah update status. Tapi kalau sekarang mungkin status di WA, ya, supaya mungkin orang-orang simpati jadinya nggak perlu, ya. Oh, ada satu doa lagi Umahat, ya. Ini doa yang begitu luar biasa. Rasulullah ajarkan doa ini ketika kita ditimpa masalah yang berat sekali. Yang kita kadang kan ngerasa, wah kayaknya saya nggak sanggup nih. Kalau sudah sampai seperti itu, baca doa ini. Doanya riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nazala bihi karbun qala. Kata Abdullah bin Abbas, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa kesulitan yang begitu berat, beliau baca doa ini. Ya, falan ini doanya Umar. Apa yang Rasulullah baca? Beliau baca doa ini. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah kalau ditimpa kesulitan yang berat, ini bacanya doa ini. La ilaha illallah al-azimul halim. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah yang maha agung dan maha lembut. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, Rabbul Arshil Azim. Rabbnya, pemiliknya, pengaturnya, penguasanya, Arsh Allah yang agung. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, Rabbus Samawat wa Rabbul Ard. Rabbnya langit dan Rabbnya bumi ini. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, Rabbul Arshil Karim. Dialah Rabb, pengatur, pemilik, penguasa, Rabb ya penguasa Arsh yang begitu mulia. Ya, yang kelima, adukan masalah-masalah kita, kesulitan-kesulitan kita hanya kepada Allah, terlebih lagi kalau ditimpa masalah yang berat. Ingat doanya Nabi Allah Yakub ketika kehilangan anak yang beliau sayangi, Yusuf.
Begitu juga beliau kehilangan Benyamin juga yang merupakan kesayangan. Maka beliau baca apa? Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Nabi Allah Yakub berkata, sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Maka ini sikap yang kelima bagi orang yang beriman ketika ditimpa musibah. Yang keenam, sikap orang beriman ketika ditimpa musibah supaya musibah itu menjadi ringan. Ingat, cara meringankan musibah yang menimpa kita diantaranya dengan mengingat kematian dan mengingat wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa Ummahat? Karena ada dalilnya. Lihat hadis riwayat Imam Baihaqi, yang hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami'. Kata Rasulullah, "Idza usiba ahadukum bi musibatin falyadhkur musibatahu bi fa innaha a'zamul masaibi indahu." Kata beliau, apabila salah seorang di antara kalian tertimpa musibah, maka ingatlah dengan musibah ketika dia kehilangan diriku. Maksudnya ketika Rasulullah wafat. Karena kata Rasulullah, karena kehilanganku adalah musibah terbesar baginya. Jadi bagi orang yang beriman, musibah yang paling besar itu ketika Rasulullah wafat. Karena kita kehilangan itu sosok yang memberikan wejangan-wejangan kepada kita. Walaupun sekarang kita bisa membaca hadis-hadis Rasulullah, tapi beda kan antara ketemu langsung dengan orang yang tidak berjumpa dengan Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, liyu'azzil muslimina fi masaibihim al-musibatu bi. Hiburlah kaum muslimin terhadap musibah yang menimpa mereka dengan mengingat musibah kehilangan diriku. Maka di antara yang meringankan musibah, ingat ketika kita kehilangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, cukup apa ya Umar? Atau lanjut saja? Nah, berarti lanjut materi atau hanya jawab? Ada pertanyaan. Oh, ada. Baik, berarti kita cukupkan materinya. Belum selesai, baru sampai poin yang ketujuh. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana menurut Ustaz orang yang ketika tertimpa musibah selalu menghubungkan dengan dosa apa yang dia perbuat sebelumnya? Kenapa bisa terkena musibah ini? Dan kadang ketika orang lain tertimpa musibah, dia juga bersikap sama, menghubung-hubungkan dengan dosa orang tersebut. Iya. Yang pertama, kalau itu memang menimpa diri kita, maka boleh kita mengaitkan dengan dosa apa ini yang kita perbuat. Karena salafus soleh terdahulu juga begitu. Kan ada riwayat salafus soleh itu kalau istri mereka nggak mau taat, sampai hewan tunggangan mereka nggak mau taat, anak-anak mereka nggak mau taat, itu kan musibah kan? Maka mereka evaluasi, dosa apa yang hari ini saya perbuat. Tapi itu kalau menimpa diri kita.
Adapun kalau menimpa orang lain, jangan dibuat sama kayak gitu. Ada orang lain kena musibah, wah kayaknya fulanah dosa. Belum tentu, karena bisa jadi ujian musibah itu untuk mengangkat derajatnya, bukan untuk menggugurkan dosa-dosanya. Bisa jadi, karena musibah itu tidak harus semua itu menggugurkan dosa. Bisa jadi itu untuk mengangkat apa? Derajatnya di sisi Allah dan di surga. Maka kalau itu kita terapkan kepada diri kita yang ditimpa musibah, itu bagus. Sebagaimana dilakukan salafus saleh. Tapi kalau itu diterapkan karena musibah yang menimpa orang lain, maka itu tidak diperbolehkan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Izin bertanya, ketika bertakziah tiba-tiba terbesit pemikiran, jika saya ditinggal suami meninggal, bagaimana nanti saya dan sekolah anak-anak? Yang bekerja hanya suami. Saya paham Allah yang memberi, tapi selama ini rezeki itu lewat suami. Bagaimana menghilangkan rasa was-was itu, Ustaz? Yang pertama, fahami nama Allah Ta'ala itu Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki. Saya sering ingatkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut itu, ayat 65 kalau nggak salah ya. Wa ka'ayyin min dabbatin fil ardi la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Kata Allah, berapa banyak makhluk di muka bumi ini yang mereka nggak bisa ngurusin rezekinya sendiri, Allah yang kasih rezeki kepada mereka. Pernah Anda bawakan kan tafsirnya Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini. Beliau mengisahkan tentang apa? Anak seekor gagak. Gagak itu kalau dia pecah telurnya, keluar anak, anaknya warna apa, Umar? Putih. Padahal induk gagak warnanya apa? Hitam. Maka induk gagak nggak mau nih ngakuin anak ini. Saya hitam kok keluarnya putih. Berarti dia bukan anak saya. Akhirnya ditinggalin ummahat sama induk gagak. Bayangin, ini anak gagak baru keluar dari telurnya, nggak bisa jalan, nggak bisa terbang. Siapa yang kasih rezeki ke anak gagak ini? Oh, kita lihat. Allah jadikan tubuhnya anak gagak ini bisa memiliki aroma yang mengundang unggas-unggas untuk datang. Maka ummahat nggak perlu khawatir. Kalau ummahat ditinggal suami, yakin pasti Allah kasih rezeki kepada saya. Kan sering juga Anda bawakan hadis, seseorang itu nggak akan diwafatkan oleh Allah sampai kapan? Sampai disempurnakan rezekinya. Jadi nggak usah khawatir, ummahat. Ingat, Allah itu maha adil dalam memberi rezeki. Walaupun ketika ditinggal wafat suami, saya kan nggak punya kerjaan. Allah kasih rezeki dari jalan yang lain, ummahat. Bisa jadi ada duda kaya langsung nikahin ummahat. Ya, walaupun ummahat nggak kerja, duda kaya, ya, atau ternyata ada jomblo kaya, pebisnis yang nikahin ummahat. Ya, maka nggak perlu khawatir dan was-was. Yang terakhir, kedua orang tua saya sudah meninggal. Ketika saya merindukan mereka, saya nangis dan memeluk bekas sarung dan mukena mereka. Apakah ini termasuk meratapi nasib? Ketika sholat berdoa sambil membayangkan kuburannya, apakah tidak boleh? Ini berlebihan, Mbak.
Nggak boleh sampai ya memeluk sarungnya orang yang sudah wafat, menciumi bajunya, karena itu akan sering dia berarti sedih terus nantinya. Makanya para ulama itu mengingatkan kita justru bukan membuang ya, melepaskan perkara-perkara yang bisa mengingatkan kita pada kesedihan itu dilepaskan sudah. Jangan diingat-ingat lagi. Jadi jangan sampai akhirnya seolah-olah ya seperti belum menerima tuh ketetapan Allah, belum ridho dengan ketetapan Allah. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Termasuk membayangkan kuburannya. Ngapain kuburannya dibayangin, Mbak? Cukup kita doakan saja orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah tempatkan keduanya di tempat yang terbaik di surga yang paling tinggi. Amin. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Hah? Oh, masih bisa ini? Masih bisa. Yang online. Apabila tertimpa musibah dan merasa tidak mampu, pernah berniat mengakhiri hidup, namun urung dilakukan, apakah termasuk dosa besar? Tidak boleh mengharapkan kematian. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, kata Rasulullah, la yatamannaina ahadukum al-maut. Tidak boleh seseorang mengharapkan kematian untuk dirinya. Ya, maka nggak boleh putus asa, maka itu termasuk salah satu dosa. Lalu bagaimana cara bertaubatnya? Maka cara bertaubatnya mohon ampun kepada Allah. Ya, mohon ampun ya Allah, saya dulu belum tahu ilmunya, sekarang sudah tahu bahwa itu perkara yang diharamkan, maka saya bertaubat kepadamu dengan taubat nasuha, mengakui dosa tersebut, mohon ampun kepada Allah, menyesali dosa tersebut, dan bertekad tidak mengulanginya lagi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ummahat semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada kita bila tertimpa musibah, dan Allah jadikan kita orang-orang yang mendapat pahala besar ketika ditimpa musibah. Amin. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.